Oke pemirsa Tribun Jatim dan juga Surya Online. Nah di samping saya ini sudah ada Coach Ino, bisnis kuliner yang tidak hentinya untuk memberikan ilmu terkait bisnis kuliner di masa pandemi. Ini apa sih yang menjanjikan? Nah tadi di segmen sebelumnya kan kita membahas tentang sebenarnya para pengusaha ini bisa melakukan salah satu cara dengan cara berpaling dari target pasar ya Coach ya. Nah ini ada salah satu tips juga yang mungkin udah kekeh nih dengan target pasar yang sudah ditentukan, nggak mau berubah atau nggak mau beralih. Nah ini Coach Inu punya salah satu opsi yang bisa dilakukan oleh para pengusaha. Apa nih Coach? Opsi yang terakhir yang bisa dilakukan jika kita kekeh dengan target pasar, nggak mau berubah nih. Oke, jadi pada materi sebelumnya saya menyarankan agar berpaling dari target pasar yang sudah ada. Mungkin dari ini ya, teman Tribun News Jatim dan juga Surya Online dalam hati, lah Coach, saya sudah cinta mati sama target pasar saya. Kalau umpamanya saya berpaling, nggak setia dong. Padahal mereka sudah setia pada saya gitu loh. Jadi kalau memang tetap kekeh ya, maksudnya tetap ingin target pasarnya itu tidak dirubah. Ini saya memberikan satu tips kecil agar bisnis kuliner ya, omsetnya bisa selamat pada saat pandemi corona ini. Jadi ya, caranya adalah dengan memberikan pilihan. Oke. Pilihan kayak gimana ya? Iya, soalnya kan tadi tips-tipsnya satunya berpaling nih, sekarang pilihan. Nah ini gimana nih guys? Oke. Seperti apa? Yes. Jadi gini, pembahasan kita kali ini ya adalah membahas bagaimana ya agar target pasar lama mau membeli lagi, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Sebenarnya strategi ini bisa dilakukan dua cara, maksudnya dua cara. Bisa kalau umpamanya pengusaha kuliner ini target pasarnya masih tetap tidak dirubah, atau juga bisa juga dilakukan bila target pasarnya dirubah. Jadi bisa dilakukan dua-duanya gitu loh. Seperti kayak gitu. Gini, pemirsa, seperti kita sudah tahu pada saat pandemi ini ya, banyak orang mengalami penurunan pendapatan. Jadi mungkin ada orang-orang yang mereka ini kena PHK atau gajinya itu total gajinya itu disunat. Kalau dulu itu ada tunjangan, ada bonus segala macem, tapi pada saat pandemi itu cuma dapat gaji pokok aja. Jadi masyarakat Indonesia sekarang mengalami penurunan daya beli, daya belinya turun gitu loh. Karena terjadi seperti kayak gitu ya, strategi agar omset bisnis kuliner bisa terselamatkan pada saat pandemi adalah dikasih strategi pilihan. Pilihan itu maksudnya kayak gimana sih? Kayak gini, pilihannya ya, apakah mau menikmati produk menu yang biasa yang sudah ada sejak sebelum pandemi, atau kita bikin menu baru, produk baru yang cocok pada saat pandemi ini. Jadi dikasih pilihan sama atau menu baru. Nah sekarang pertanyaannya adalah menu baru. Biasanya deh Mbak Mayang, pada saat pandemi ini kalau pingin menu baru kayak gimana? Kalau pengen menu baru yang pastinya yang higienis kali. Higienis? Iya. Oke. Terus apa lagi itu? Lebih murah pastinya. Oke. Jadi ada dua kata kunci ya. Higienis, maksudnya higienis sekarang orang banyak takut untuk sakit. Karena kalau sudah sakit, masuk rumah sakit itu banyak orang yang terkena corona, jadi takut. Jadi jangan sampai sakit, harus yang lebih higienis, lebih sehat. Dan tentunya pada saat pandemi ini ya, daya beli masyarakat turun, jadi harus pingin membeli produk yang lebih hemat, lebih murah, seperti kayak gitu. Jadi kita kasih pilihan produk lama yang sebelum corona dan produk baru
yang lebih higienis, lebih sehat dan lebih murah. Murah ya. Kata kuncinya di sini murah. Contohnya gini. Penjual nasi goreng ini dilakukan oleh alumni coaching saya. Dia pengusaha nasi goreng, pengusaha The Pot Chinese Food. Dia itu fokus ya, biasanya nasi gorengnya itu harganya sedikit mahal daripada orang yang jual di pinggir jalan atau gerobak karena rasanya lebih enak. Tapi pada saat pandemi ini ya, orang-orang ya daya belinya turun, mereka akhirnya pingin beli yang harganya lebih murah. Jadi di sini ya alumni saya pengusaha The Pot Chinese Food ini dia membuat produk yang harganya lebih murah gitu loh. Jadi kualitasnya diturunin. Apakah kualitasnya semua diturunin? Enggak diturunin semua. Produk yang zaman dulu yang harganya tetap itu masih ada. Jadi kasih pilihan nih konsumen, mau beli dengan kualitas yang sama kayak yang dulu atau ada kasih pilihan. Ada produk yang kualitasnya lebih rendah, mungkin lauknya, ayamnya disedikitin atau mungkin porsinya lebih sedikitin, tapi harganya murah. Jadi lebih bagus konsumen memilih mau harga tetap atau harga lebih murah daripada pilihannya membeli di depot saya atau nggak beli di depot saya gitu loh. Lebih bagus kayak gitu. Itu yang nasi goreng. Contohnya deh, kalau Mbak Mayang suka apa, produk apa biasanya yang ini disukai, produk kuliner apa deh biasanya? Bakso misalnya. Bakso, oke. Kalau bakso gimana ya menurut Mbak Mayang? Kalau bakso itu bisa harga lebih murah gimana deh caranya? Dengan ada kepikiran? pengurangan porsi mungkin. Pengurangan porsi, oke. Terus apa lagi? Ada nggak itu kepikiran? Udah sih mungkin itu. Oke, jadi gini, mungkin bisa ya menjual bakso. Biasanya kalau pentolnya gede-gede, ya, bikin menu pentolnya kecil-kecil kayak kerikil gitu loh. Jadi bikin menu bakso kerikil. Jadi pentolnya kecil-kecil, jadi harganya lebih murah gitu loh. Seperti kayak gitu. Oke, Coach. Tapi mungkin bagi para pengusaha kan tadi bisa memilih untuk membuat produk baru ya, Coach, ya, misalnya. Yes. Nah itu apakah mempengaruhi target pasar dan juga penjualan atau seperti apa, Coach? Akhirnya menentukan sukses tidaknya produk yang baru itu bisa diingin sama masyarakat atau customer. Iya. Jadi ini ya, kalau maunya target pasarnya itu tetap ya. Jadi kalau maunya target pasar tetap, jadi mereka punya pilihan. Kalau nanti juga kalau maunya target pasarnya dirubah. Jadi kalau maunya target pasarnya dirubah, target pasar baru itu punya dua pilihan gitu loh. Yang apa namanya, yang otentik, yang rasanya enak, harganya mungkin mereka agak sulit beli, mungkin seminggu sekali. Produknya ada produk yang lebih murah. Contoh gini, saya banyak ngasih contoh nih. Iya, mungkin bisa langsung gitu ya, Coach, ya, biar lebih jelas. Yes. Jadi gini, ini juga dilakukan oleh pengusaha bakso dan mie ayam, alumni saya, pengusaha bakso dan mie ayam di Bandar Lampung. Jadi sebelum pandemi, harga baksonya itu hampir 30.000. Harga paling murahnya itu belasan ribu. Dan mie ayamnya juga ya, harganya itu hampir 20.000. Jadi harganya mahal. Karena bener-bener daging sapi asli, baksonya ya besar-besar gitu loh. Jadi bakso balon, bakso beranak besar-besar. Tapi pada saat pandemi ini ya, yang beli itu sedikit gitu loh. Jadi dia berusaha membuat produk dengan harga yang murah dan dipromokan. Ini menu baru. Jadi di sini kuncinya jangan dikurangi kualitas pada menu yang sudah ada. Jadi harus bikin menu baru. Menu baru yang kualitasnya sudah diturunkan nggak masalah. Jadi sudah tahu, oh konsumen kalau ingin murah ini ada menu baru gitu loh. Jadi jual bakso, dia fokus jualan bakso harganya 13.000. Langsung mie ayam, biasanya mie ayam tuh belasan ribu. Sekarang dia jual mie ayam harganya 9.000. Jadi mie ayam Jawa, jadi kayak mie ayam Solo kayak gitu loh. Dengan cara kayak gini, pada saat belum pakai strategi ini ya,
belum membuat produk yang murah, itu depotnya agak sepi, sekarang rame lagi gitu loh. Seperti kayak gitu, apalagi bakso ya, bakso kan makanan sejuta umat gitu loh. Siapa sih yang nggak suka kalau mainnya ada yang murah, ya beli aja. Kalau punya duit, nanti bisa beli yang seperti yang sebelumnya, yang besar-besar itu pentolnya. Seperti kayak gitu. Oke, berarti bagi para pengusaha mungkin memang yang digarisbawahi oleh Coach Ino, kita tidak apa-apa untuk membuat suatu produk baru tapi dengan kualitas yang tetap, namun dengan porsi yang mungkin bisa lebih sedikit tapi dengan kualitas yang tetap gitu ya Coach ya. Yes, jadi yang penting bisa dijual dengan harga murah. Jadi kasih pilihan. Oke. Seperti kayak gitu. Oke, Coach, dari yang dijelaskan tadi kan juga ada memilih, kemudian ada berpaling ya Coach ya. Itu tingkat keberhasilan bagi para pengusaha mungkin untuk mengembalikan omset mereka bisa pulih lagi di tengah pandemi ini berapa persen Coach? Mungkin kalau saatnya ini diimplementasikan dan sukses gitu. Jadi strategi ini ya yang memilih itu lebih universal. Bisa dipakai dengan target pasar yang tetap atau target pasar yang sudah dirubah. Jadi kemungkinannya ya bisa menyelamatkan omset bisnis kuliner pada saat pandemi ini. Cara ini yang dikasih pilihan dengan menu baru yang lebih murah, itu kemungkinan suksesnya lebih besar. Tapi bisa dilihat ya, harus ada ini ya, harus diperhatikan karena jualnya dengan harga murah ya, mendatangkan konsumen lebih banyak, tapi marginnya tipis gitu loh. Jadi lebih sedikit marginnya. Jadi lebih bagus sih daripada karyawan tidak digaji, yang penting ada yang beli, nggak masalah, marginnya lebih tipis dari sebelumnya. Seperti kayak gitu. Oke, nah Coach mungkin ada nggak sih Coach, maksudnya dasar-dasar atau pengusaha dasar untuk akhirnya membuat produk baru ini apa yang penting sekali untuk diperhatikan gitu? Oke. Untuk agar sesuai dengan target pasar nih misalnya. Menarik pertanyaannya. Jadi gini, ini juga yang dilakukan oleh pengusaha dari Palembang yang saya coaching, Depot. Saya arahkan strategi kayak gini. Ini bisikan gitu. Jadi semoga yang orang dari Palembangnya nggak dengar. Saya buka ini strateginya. Jadi gini, saya arahkan dia itu jual rice ball ya, jual rice ball di Palembang. Produknya itu mahal karena kualitasnya bagus, sausnya itu kental, bener-bener asli dan segala macam. Tapi pembelinya turun karena daya beli turun gitu loh. Saya arahkan lauk-lauknya itu ya dikasih banyak tepung. Jadi tepungnya itu, kalau tepung kan mungkin ya ayam ya. Kalau ayamnya sebelum corona ayam semua, kasih ini apa namanya kayak saus barbecue atau black pepper. Ayamnya sudah berapa, HPP-nya berapa. Jadi harganya mahal di atas 20. Saya arahkan ayamnya kecil aja tapi tepungnya itu bener-bener tebel, jadi bener-bener size-nya gede banget gitu loh. Jadi HPP-nya itu rendah, harganya murah, tapi membuat orang tertarik gitu loh. Semoga pengusahanya tidak mendengar video ini ya. Ini rahasia juga ya Coach? Rahasia bagi juga. para pengusaha. Yes. Oke, nah ini cukup bahasan yang cukup menarik sekali ya Coach yang mengenai bisnis kuliner. Yes. Nah, jadi kita kan juga akan membahas tentang seputar bisnis kuliner di minggu berikutnya ya Coach Yes, ya. yes. Jadi tetap dengan Coach Ino bisnis kuliner dengan bahasan yang lebih menarik lagi pastinya. Yes. Nah, saya dan juga Coach Ino undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.